Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers ya, jumpa lagi dengan saya Sakti Syaputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Hari ini saya di hari yang berbahagia ini senang banget ya. Kita akan belajar bersama mengenal lebih dekat dengan program studi hospitality dan pariwisata. Ngomong-ngomong, kita kalau bicara hospitality dan pariwisata tuh apa ya yang ada dalam benak Stiamers teman-teman ya? Bukan versi buku ya, tapi versi real. Kalian tuh lihat apa hospitality itu apa, pariwisata apa. Nah, hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi ya, mengenal lebih dekat program studi hospitality dan pariwisata. Sudah hadir bersama kita Ibu Heni Pridiaru Minisari SSM Par. Yeay, Ketua Program Studi Hospitality dan Pariwisata. Kemudian kita sudah ada dua mahasiswa dan mahasiswi. Siapa nih? Dengan Jody Prasetya ya, mahasiswa Hospitality dan Pariwisata, dan Elga Kaisaria Saraswati, mahasiswi Hospitality Pariwisata. Baik, kita yuk sama-sama ngobrol bincang-bincang apa sebenarnya yang ada di dalam dunia hospitality dan pariwisata. Baik, kita mungkin bisa tanya dulu sama Ibu Heni ya. Apa sih Bu hospitality dan pariwisata itu, Bu? Ya kalau ngomong tentang hospitality dan pariwisata pasti stigmanya adalah jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan, healing-healing ya. Nah, Healing-healing. kemudian di hospitality dan pariwisata yang program studi yang ada di Institut Stiami, kita bukan cuma sekedar jalan-jalan, tapi kaitannya adalah bagaimana sebetulnya kita melihat si destinasi wisata ini sebagai sesuatu yang kemudian harus kita kelola supaya bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya, mendapatkan hasil yang maksimal sehingga ini juga akan memberikan manfaat ekonomi kepada pengelola destinasi wisata tersebut. Jadi teman-teman nanti kayak Elga, kayak Jody itu kemudian belajar bagaimana mengelola sebuah destinasi wisata. Baik, Kak. Kalau menurut Elga dan Jody itu apa sih hospitality dan pariwisata? Siapa dulu? Oke, Jadi, menurut saya sendiri tuh untuk hospitality adalah seni dari melayani tamu teman-teman, dan untuk pariwisata tersendiri adalah pengalaman yang tidak bisa dilupakan teman-teman. Ya, kalau dari saya sendiri pariwisata itu kan kita ibaratnya belajar sambil jalan-jalan gitu. belajar sambil Dan jalan-jalan. juga kalau hospitality ini yaitu kita juga belajar menghargai dan dihargai orang lain. Menghargai dan dihargai orang lain ya. Baik, jadi menarik ya belajar hospitality pariwisata itu luas sekali ya hospitality pariwisata. Ya, hospitality dan pariwisata kita belajar tentang kepariwisataan, tentang hotel, tentang event, tentang kulineri dan lain-lain. Kemudian pengalaman dan skill apa saja sih yang bisa kita dapatkan kalau kita belajar di program studi hospitality dan pariwisata, Bu Heni? Oh, kalau untuk belajar di di program studi kita, nanti teman-teman itu akan belajar banyak hal kaitannya dengan destinasi wisata. Jadi bukan cuma sekedar kita belajar by the books ya, by the books yang ada di kurikulum di kelas, tetapi kemudian kita akan belajar langsung di lapangan, yaitu di destinasi wisatanya. Bahkan teman-teman kalau misalnya pengen lagi bahwa kita sebetulnya pariwisata itu bukan hanya kaitannya dengan pariwisata nasional, tetapi juga kita akan global. Jadi teman-teman di prodi hospitality dan pariwisata ini kemudian akan magang internship di internasional, yang sudah ada adalah di Jepang. Gitu. Oke, keren banget ya bisa magang internasional di Jepang ya. Dan itu pionir pelopornya di Institut Stiami dari hospitality dan pariwisata. Dia di Jepang itu di hotel ya, Bu ya. Iya, di hotel. Oke, wah menarik banget ya. Kalau teman-teman gimana pengalaman dan skill yang sudah didapat kuliah di program studi hospitality wisata? Kalau saya sendiri sih public speakingnya sih. Public Betul speaking. sekali. Jadi di pariwisata itu harus memajukan public speakingnya dan harus berani bicara tentunya. Oke, jadi tentang public speaking ya, tentang Iya, keterampilan komunikasi di depan benar. umum ya. Oke, kalau Jody? Terutama sih benar public speaking, dan juga akhir-akhir ini saya tuh mempelajari hal baru seperti bahasa Jepang. Itu sangat Bahasa terasa. Jepang. Jadi belajar bahasa Jepang, magang internasional di Jepang ya. Belajar public speaking. Wah, menarik banget ya kalau kita kuliah di program studi hospitality dan pariwisata. Oh, tambahan lagi kali ya Pak Iya. Sakti ya, Mm. bahwa sebetulnya sebelum teman-teman ini magang ke Jepang, teman-teman itu akan dilatih intensif untuk bisa belajar bahasa Jepang, gitu ya. Jadi dan itu
tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi teman-teman itu hanya tinggal datang dan kemudian belajar bahasa Jepang. Nah, Elga sama Jody ini juga sebetulnya sudah melakukan pelatihan intensif ya tentang bahasa Jepang ini, dan coba bisa cerita nggak ya kaitannya dengan si pelatihan intensif ini kali ya Mas Akmal? Nah, betul. Menarik banget ya, ada pelatihan pembekalannya sebelum kita ke Jepang, terutama salah satunya adalah pelatihan bahasa Jepang ya. Oke, silahkan. Kalau pelatihan bahasa Jepang ini biasanya dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Oke. Dari pukul jam 1 sampai pukul jam 5. Iya, Nah, kebetulan ini cara belajarnya tuh juga nggak membosankan gitu loh, Pak. baik. Kayak kita kaiwa, kita percakapan, dan juga tuh kayak di tes gitu. Kita sejauh mana sih bahasa Jepangnya udah bisa gitu. Oke, kalau Jody ikut juga? Mungkin ingin menambahkan, kita juga belajar budaya-budaya Jepang, tidak hanya bahasanya saja. Jadi kita tuh lebih mendalami gitu apa aja tentang Jepang ini. Oke, apa coba bahasa Jepang? Coba sebutkan sesuatu apa? Selamat pagi atau bagaimana? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Itu apa? Selamat pagi. Apa? Watashi no namae wa Eruga Cesaria Saraswati desu. Apa itu artinya? Roaming. Iya, heeh. Nama saya Elga Cesaria Saraswati. Oke, ini bisa juga bahasa Jepang coba? Minasan ohayo gozaimasu. Igenki desu ka? Oke, apa itu artinya? Artinya selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Oke, ya menarik banget ya, karena seperti kita ketahui ya, Stiamers ya, skill bahasa itu sangat diperlukan apalagi kita menghadapi tantangan global saat ini, dan salah satu yang dipelajari di hospitality dan pariwisata adalah belajar bahasa Jepang. Jadi Stiamers itu kita bisa dibekali dulu gitu, jadi kita nggak kagok gitu ya, nggak kaget ketika kita berangkat persiapan magang internasional di Jepang. Waduh, keren banget. Kemudian tentang peluang, tentang masa depan, tentang prospek kerja. Kalau kita kuliah di hospitality dan pariwisata itu seperti apa ya Bu Heni? Kalau kuliah di hospitality dan pariwisata sebenarnya ya kita punya 3 konsentrasi. Jadi ada konsentrasi hotel dan resort management, kemudian kita ada culinary business management, dan kemudian yang terakhir adalah special event management. Nah, di setiap konsentrasi itu pastinya nanti ada peluang-peluang karir yang sangat terbuka untuk lulusan-lulusan dari prodi kita gitu. Di antaranya kalau untuk yang hotel dan resort management adalah nanti teman-teman akan bisa menjadi manajer-manajer di hotel gitu. Iya. Dan kemudian kalau misalnya kaitannya dengan culinary business, kita akan belajar dan berkiprah di dunia F&B, tetapi bukan F&B sekedar di restoran, tetapi juga kemudian adalah F&B yang lebih luas, misalnya di catering yang misalnya dipunyai oleh salah satu maskapai terbesar di Indonesia gitu. Dan kemudian kalau kaitannya dengan special event, nah ini sebetulnya adalah salah satu yang sangat challenging ya, karena di situ kita juga bisa jadi promotor musik baik nasional maupun internasional gitu. Oke, baik, keren banget ya. Kalau ada tambahan mungkin dari Jody atau Elsa? Kalau saya sendiri sih nanti kedepannya saya mau jadi traveler gitu. Jadi mungkin saya mau jadi selebgram yang bisa keliling dunia gitu. Siapa tahu nanti juga saya bisa mengenalkan Stiami termasuk prodi hospitality pariwisata ini kepada masyarakat luas. Oke, tambahan dari Jody? Oke, untuk tambahan dari saya mungkin karena impian saya ini dari kecil kerja di kapal pesiar. Nah, ini adalah langkah awal saya untuk mencapai cita-cita saya ini, teman-teman. Oke, baik. Jadi prospek kerjanya besar, luas ya, dan industri pariwisata tuh nggak ada matinya ya Bu Heni ya, akan selalu ada dan akan selalu dibutuhkan dimanapun itu ya, dan sangat memungkinkan kita go global, go internasional gitu ya. Baik, buat Stiamers nih ya, teman-teman adik-adik SMA, mungkin ada juga yang bertanya, kenapa kita harus bergabung ke program studi hospitality dan pariwisata, Bu Heni? Silakan. Kenapa harus bergabung ya? Pastinya harus bergabung nih karena Iya. di prodi hospitality dan pariwisata kalian itu kemudian akan menjadi insan-insan pariwisata yang kemudian bukan hanya sekedar di bagian di bagian operasional, tetapi kemudian kalian adalah dipupuk untuk menjadi bagian manajerial. Jadi bukan cuma sekedar berhadapan dengan tamu, bagian pelayanan, tetapi kemudian nanti kalian akan membuat hal-hal yang berhubungan dengan strategik untuk destinasi wisata tersebut gitu. Jadi kalau misalnya di hotel
bukan hanya sekedar jadi waiters, tapi kemudian di situ bisa jadi salah satu yang berkiprah di bidang sebagai manajer restoran gitu, atau di bagian manajer FO. Kemudian kalau di special event nanti kalian bukan cuma sekedar jadi orang yang bagian untuk musik, konser musik, tetapi kemudian bisa jadi promotor musiknya. Bahkan kalau akhirnya nanti akan bisa jadi promotor musik dunia gitu, yang mendatangkan kayak siapa ya, JLO atau Korea gitu. Korea ya. Nah, itu adalah sebetulnya salah satu cara kita memupuk calon-calon manajer untuk kemudian nanti bisa berkiprah di destinasi wisata. Mantep, banyak banget ya. Oke, ada tambahan dari Elga dan Jody. Kenapa nih Stiamers yang SMA adik-adik kita nih, kenapa harus gabung di program studi hospitality dan pariwisata? Kalau menurut saya kenapa para adik-adik harus bergabung ke Stiami dan juga termasuk hospitality pariwisata, karena dari dosen-dosen kami juga, dosen-dosennya juga unggul dan memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Juga program kita tuh juga seringkali melakukan study tour, sehingga study tour ini bisa mempelajari banyak hal, nggak cuma di Jakarta aja tapi juga di Bali. Waktu itu kita ke Bali dan juga ke Kepulauan Seribu, jadi kita mengetahui banyak hal. Ke Bali, Pulau Seribu. Wow, menarik sekali ya. Iya, di luar dari apa yang sudah kita pelajari di kampus. Oke, Jody ada tambahan? Oke, mungkin teman-teman yang masuk dalam kriteria ini orang yang suka interaksi, yang suka jalan-jalan, prodi ini itu cocok banget untuk kalian teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan kita teman-teman. Baik, satu kalimat yang menggambarkan jurusan atau program hospitality dan pariwisata itu apa ya Bu Heni ya? Kita itu punya daya saing yang nggak kalah dengan prodi-prodi lainnya. Oke. Ya. Kemudian kita itu juga unggul ya, bahkan kita berani untuk go global. Dan Go pastinya global. kita memiliki akhlak-akhlak yang baik yang kita pupuk sejak kita kuliah di prodi pariwisata di Institut Stiami. Mantap. Satu kalimat dari Jody dan Elga tentang program studi hospitality dan pariwisata? Kita adalah program studi yang bisa dibilang pionir go global di kampus kita teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, mari bergabung dengan kita teman-teman. Oke, Elga? Pasca go global dan juga berdaya saing, jadi kesempatan kedepannya pasti sangat banyak, sehingga jangan lupa untuk bergabung kepada hospitality pariwisata. Baik, mantap ya, luar biasa. Tepuk tangan yuk buat Bu Heni ya, Elga dan Jody. Ada pesan-pesan terakhir, ajakan buat Stiamers mungkin? Atau tadi ajakan terakhir? Atau ada lagi atau cukup Bu Heni? Mari kita gabung dengan prodi pariwisata di Institut Stiami. Oke. Go global. Go global ya. Ada dari Jody, dari Elga? Jangan lupa bergabung sehingga kita bisa ke Jepang bersama-sama. Oke. Ada Instagramnya ya, apa? Oke. Tourism? tourism.stiami. @tourism.stiami. Di situ lihat ya, ada informasi seputar hospitality dan pariwisata, dan jangan lupa untuk bergabung di program studi hospitality dan pariwisata. Ada lagi? Cukup Bu Heni? Ega, Jody? Baik, kita kasih tepuk tangan buat hospitality dan pariwisata ya, keren banget. Ya, kami tutup ya acara posting podcast Stiamers Everything, mengenal lebih dekat program studi hospitality pariwisata dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada siri, burung irian, bu cendrawasih, sawada harapan dan tiang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.